Saatnya Anda ikuti Bisnis Interaktif Radio Andika. Bisnis Interaktif dipersembahkan oleh Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying sering terjadi di kalangan remaja yang menyebabkan meregangnya nyawa. Banyak sekali bentuk bullying, fisik, verbal, dan tidak langsung, menonjok, menendang, memukul, dan lain-lain. Bullying bisa terjadi di mana saja, baik di sekolah, tempat kerja, lingkungan online, atau di tempat umum. Melihat kekerasan, kesalahan pola asuh keluarga, ingin memiliki kekuasaan, populer, serta kurangnya edukasi adalah penyebab bullying. Ayo, kita sukseskan program Stop Bullying Pemerintah Kabupaten Kediri bersama DP2KB P3A untuk menghentikan kasus bullying dan mewujudkan situasi yang aman dan nyaman. 105,7 Radio Andika. Di studio sudah hadir narasumber untuk kita bisa berbincang tentang Stop Bullying bersama dengan psikolog Sinfani Rodiani MPSI atau akrab dipanggil Mbak Fani. Mbak Fani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Nah Mbak Fani, hal yang tentu memprihatinkan, kita juga sedih, ada banyak peristiwa bullying di sekitar kita, berita-berita juga kita dengar ya, kasus-kasus perundungan terutama yang dialami anak. Kalau Mbak Fani amati sejauh ini apa sebenarnya yang terjadi dengan kasus-kasus bullying yang kita juga jumpai, kita juga baca sehari-hari Mbak Fani? Oke, biasanya itu memang kasus bullying yang sering terjadi di sini itu paling banyak terjadi di kalangan siswa. Jadi bisa dari SD maupun SMA maupun perkuliahan juga pasti ada kasus bullying gitu ya. Cuman sekarang itu memang peristiwa-peristiwa bullying masih belum banyak diedukasikan bahwa ternyata bullying dampaknya sangat berdampak negatif sekali gitu loh, dan efeknya pun bisa berjangka panjang sampai ke masa depan korbannya. Nah, dari situ seharusnya memang kita bisa memberikan edukasi yang lebih baik tentang apa sih dampaknya kasus bullying yang sekarang lagi marak. Biasanya kan orang-orang cuman tahu oh bullying itu seperti ini, tapi tanpa tidak ada penanganan yang baik, terus juga kurangnya pemahaman sebenarnya bullying itu yang seperti apa. Ya. Gitu. Nah, dikhawatirkan di tengah masyarakat ada yang tidak tahu kalau sebenarnya yang dilakukan ini kategori bullying. Nah, kalau menurut Mbak Fani, apa saja bentuk dari bullying ini? Oke. Biasanya yang paling sering kita tahu itu bullying hanya bersifat fisik ya, yang kayak kita taunya kalau orang yang menendang temannya misalnya. Ada siswa yang menonjok teman di sekolah, itu baru perilaku bullying. Padahal sebenarnya bentuk-bentuk bullying itu banyak sekali. Bisa bentuknya itu secara verbal, kayak kita melontarkan kata-kata yang nggak baik yang bisa menyakiti hati korban. Itu juga udah termasuk perilaku bullying. Terus selain itu ada bullying sosial, kayak kita misalnya di tempat kerja atau di sekolah atau baik di kampus, kita kayak mengucilkan teman atau rekan kerja pun itu juga termasuk bullying. Jadi itu termasuk ke bullying sosial gitu. Dan yang paling sering lagi sekarang karena media sosial itu sudah banyak diminati oleh masyarakat luas ya, itu ada yang namanya cyberbullying. Jadi cyberbullying. Iya. Jadi kita secara tidak sengaja maupun sengaja ngebully orang yang sebenarnya kadang kita nggak kenal di media sosial melalui bisa dari media sosial yang sekarang sering digunakan oleh masyarakat. Kayak gitu, itu juga termasuk dalam bentuk-bentuk bullying. Cuman kadang kita tidak merasa bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu termasuk ke perilaku bullying itu tadi. Karena sekarang kan banyak banget orang melakukan hal yang tidak menyenangkan itu dikemas dalam kata candaan. Guyonan. Iya, benar.
Kayak kita ngatain orangnya nggak terima. Itu kayak apa sih, orang ini cuman guyon doang, kamu aja yang baperan gitu. Padahal sebenarnya kalau guyonan pun lawannya kan harusnya juga merasa nyaman dengan guyonan tersebut. Tapi kalau lawannya itu tidak nyaman kan berarti sudah termasuk ke dalam kasus bullying gitu. Nah, Mbak Fani, di antara begitu banyak peristiwa bullying yang terjadi dan korbannya anak-anak, apa sebenarnya faktor penyebab akhirnya muncul bullying ini? Oke, faktor penyebabnya itu sebenarnya banyak, bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau faktor internal itu biasanya bisa jadi pelaku bullying itu dulunya adalah korban. Dulunya korban? Iya, karena dia berlindung dan dia mencari cara untuk keluar dari kasus bullying itu, akhirnya dia juga membuli temannya. Nah, itu juga bisa jadi. Dendam, ya? Bisa jadi karena dia balas dendam atau karena dia merasa itu adalah hal yang aman untuk dilakukan biar dia nggak dibully lagi. Kayak sebenarnya dia takut untuk dibully, akhirnya dia ikut membuli, dia ikut ke geng dalam pelaku pembulian. Itu bisa juga. Kalau untuk faktor eksternal itu biasanya dari faktor keluarga juga bisa ya. Faktor pola asuh itu menjadi faktor paling penting karena orang tua kan yang paling banyak mempunyai waktu dari 24 jam. Waktu anak kan paling banyak di rumah. Kalau di sekolah kan hanya beberapa jam aja. Nah, itu juga bisa menjadi faktor kenapa anak itu menjadi pembuli. Bisa jadi karena yang pertama, dia kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi dia mencari salah satu cara gimana caranya orang tuanya itu memperhatikan dia dengan cara yang salah, yaitu ngebully orang. Saat dia ngebully temennya kan bisa jadi dia ada sanksi atau yang melibatkan orang tua kayak dipanggil ke sekolah. Akhirnya kan dia merasa diperhatikan. Oh, ternyata orang tuaku bisa memperhatikan aku kalau aku melakukan hal ini. Padahal salah. Iya, padahal salah gitu. Terus selain itu juga bisa jadi karena ada konflik dalam keluarga. Biasanya anak-anak yang broken home, kayak orang tuanya sudah nggak utuh atau keluarga yang tidak harmonis. Karena bisa jadi saat konflik-konflik antara orang tuanya di rumah itu dia perhatikan, dia lihat terus, akhirnya dia mempraktekkan apa yang dia lihat di rumah itu dia praktikkan ke teman. Misalnya dengan kata-kata kasar, kayak misalnya orang tuanya terbiasa menggunakan kata-kata yang kasar atau memukul seperti KDRT misalnya. Nah, dia meniru karena dia tidak bisa melakukan hal tersebut di rumah, akhirnya dia mempraktikannya di luar rumah, bisa jadi di sekolah atau di lingkungan pertemanannya dia. Dan orang tua tidak sadar kalau tindakan itu akhirnya berdampak buruk pada anaknya. Iya, benar. Kadang orang tua pun juga tidak memperhatikan bahwa ternyata konflik-konflik itu juga memberikan pembelajaran terhadap anak. Karena biasanya orang yang sudah orang tua yang atau keluarga yang sudah tidak harmonis itu tadi sudah sibuk pada urusan masing-masing. Akhirnya dia tidak memperhatikan anaknya seperti apa, perilakunya seperti apa. Seperti itu. Terus selain itu juga lingkungan teman sebaya. Selain keluarga itu faktor penyebabnya biasanya teman sebaya, di mana dia misalnya berteman dengan anak-anak yang sebelumnya sudah menjadi pelaku bullying. Dia bisa jadi karena kalau dia nggak mau untuk berteman dengan dia takut kalau aku nanti nggak berteman sama dia, aku nggak punya teman. Akhirnya mau nggak mau dia bakalan ikut ngebully temannya yang lain. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga, faktor. Ya, teman-teman, kita masih bersama Public Interaktif DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri yang mengangkat tema Stop Bullying, Berani Speak Up, Jangan Memulai. Anda bisa bergabung melalui 0811 345 4000. Lanjut, Silvi. Mbak Rina di Ngronggo, Kota Kediri menanyakan apabila kita mendapatkan ucapan atau perkataan yang membuat insecure, apakah juga termasuk dalam kasus korban bullying? Mas Randy di Mojoroto, Kota Kediri,
apabila kita menerima tindakan bullying, apa yang harus dilakukan dan lapor kepada siapa? Karena biasanya kita merasa canggung untuk melapor. Mbak Rina di Ngeronggo Kota Kediri menanyakan, apabila kita mendapatkan ucapan yang malah membuat diri kita ini insecure, apakah termasuk korban bullying, Mbak Fani? Insecure itu juga dampak dari bullying yang kita dapat. Karena kan kita gini, secara verbal kita kita nggak mendapat bullying secara fisik, kita nggak dapat tamparan dan lain sebagainya. Cuman bullying verbal itu efeknya nggak kelihatan, bentuknya nggak kelihatan, tapi efeknya beneran sampai dalam gitu. Karena lukanya itu kan dari pikiran kita kayak dicekoki dengan kata-kata yang membuat kita insecure itu tadi. Misalnya contohnya kayak dibilang kamu jelek atau kamu gendut, kamu kurus. Itu kan kita kayak gak mendapat tamparan secara fisik, tapi itu membuat kita meyakini bahwa diri kita gak worth it. Nah, itu yang membuat akhirnya ada efek di dalam internal diri kita menjadi insecure. Kita menganggap bahwa omongan orang lain itu adalah benar. Jadi kita jadi merasa bahwa apa yang diomongkan orang lain memang kita seperti itu. Kita banyak kurangnya, kita nggak baik, kita jelek dan lain sebagainya. Itu yang membuat adanya efek insecure itu tadi. Nah, itu juga bisa dibilang kita sudah termasuk dalam korban bullying secara verbal. Seperti itu. Padahal orang seringkali mengabaikan hal itu ya. Iya, benar. Biasanya pelaku nggak menganggap itu adalah sebuah cemoohan, tapi karena kitanya yang menangkap itu menjadi negatif, akhirnya efeknya ke diri kita sendiri. Padahal orang yang melakukan itu nggak sadar kalau yang dilakukan itu salah. Makanya kenapa sekarang itu seharusnya kita bisa meminimalisir adanya perkataan-perkataan yang melibatkan tentang fisik seseorang, karena kita nggak tahu efeknya ke orang yang kita ajak bicara itu seperti apa. Dampak paling parah dari korban sejauh mana, Mbak Fani? Kalau kita terus-terusan merasa insecure dengan diri kita, bisa jadi nanti stres yang berkepanjangan pun kalau nggak ditangani secara profesional, jatuhnya bisa mengarah ke arah depresi. Nah, saat kita sudah berada dalam kondisi depresi dan depresinya itu sudah tinggi, ya itu yang bisa menyebabkan adanya perilaku bunuh diri, menyakiti diri, terus mengisolasi diri dari lingkungan karena dari efek insecure yang berkepanjangan itu tadi yang membuat dia bisa menarik diri dan akhirnya melakukan perilaku bunuh diri. Itu yang paling parah. Bagaimana cara menangani hal tersebut kalau sudah merasa insecure karena terus-menerus mendapat perkataan-perkataan yang buruk? Apa yang sebaiknya dilakukan? Minimal dari keluarga dulu ini, Mbak Fani. Oke. Kalau dari internal diri sendiri mungkin kita bisa mengelola emosi ya. Kayak kita bisa mengelola stimulus yang dari luar, mana yang perlu kita respon atau enggak. Cuman kalau kita sudah berada dalam fase yang udah bisa dibilang fatal, biasanya kan kita udah nggak bisa meregulasi pikiran kita sendiri. Berarti kita membutuhkan orang lain. Orang terdekat kita adalah keluarga. Berarti kita harus bisa berani speak up ke keluarga. Kenapa sih kita merasa insecure? Misalnya berawal dari cemoohan teman misalnya. Berarti kita harus bisa mengungkapkan apa yang terjadi pada kita ke keluarga. Cuman biasanya karena kurangnya edukasi juga mungkin ya, pihak keluarga atau orang terdekat kita yang kita percaya untuk bisa menjadi pelindung kita itu sebenarnya malah tidak memberikan perlindungan atau jawaban yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Bisa jadi keluarga itu malah menganggap hal tersebut adalah hal yang sepele. Kayak misalnya kita cerita, ada anak misalnya nih, anak SD, dia dibully sama temennya. Terus dia cerita nih ke orang tuanya kayak, "Mah, aku tadi di sekolah dikata-katain gini," misalnya. Karena minimnya edukasi, biasanya orang tua menganggap, "Alah, itu cuma guyonan."
Allah cuman gitu aja kok. Iya. Allah ya udahlah, nggak usah dipikirin misalnya. Itu kan bukan jawaban yang sebenarnya pingin mereka terima. Dia sebenarnya cerita ke orang tua itu karena memang dia butuh adanya perlindungan dari orang tuanya. Dia butuh adanya validasi positif dari orang tuanya bahwa apa yang dikatakan teman-temannya itu tidak benar. Tapi karena orang tuanya itu menyepelekan hal tersebut, akhirnya membuat anak itu menjadi enggan untuk bercerita lagi. Jadi sebenarnya hal tersebut juga bisa menjadi penyebab bullying ini nggak berhenti-berhenti, karena nggak ada tindakan apapun. Yeah. Tidak hanya dari keluarga, tapi biasanya kalau bullying itu terjadi di sekolah, guru pun juga tidak banyak yang memberikan tindakan. Bisa jadi kayak guru menganggap ya udah itu guyonan, atau kalau enggak cuma diberikan sanksi yang minim. Akhirnya pelaku bullying itu tidak jera dengan apa yang dia lakukan. Bisa akhirnya jadi dia berulang-ulang, akhirnya dia mengulang terus. Karena biasanya pelaku bullying itu kalau sudah merasakan enaknya ngebully temen, kan kadang ada pelaku bullying itu yang ngebully temennya, dia ngerasa puas saat melihat temannya itu sengsara, ngelihat temennya itu ngerasa nggak baik-baik aja, itu ada kepuasan tersendiri. Yeah. Nah, saat pelaku bullying itu merasa udah merasakan enaknya, akhirnya itu yang membuat dia terus-terusan berulang, dan apalagi kalau nggak ada sanksi yang bisa membuat dia jera. Yeah. Gitu. Baik, kembali bergabung dengan Gatekeeper Santi. Bergabung Bu Dian di Wulingi Blitar. Bu Dian. Iya. Iya. Silakan Ibu. Mau nanya, ini kemarin pulang sekolah, anak saya kan mulutnya terluka. Terus tadi pagi saya tanyakan ke guru, pihak guru itu katanya temannya yang memukul itu tidak sengaja. Padahal anak saya itu sering bilang kalau temannya si F ini sering nakal gitu loh. Oh. Sampai pernah itu menggigau tidur itu nangis-nangis sebut si F ini nakal-nakal gitu loh. Tapi pihak sekolah saya tanyakan itu tidak sengaja, atau mungkin namanya juga anak-anak, kadang bertengkar, kadang bermain bersama gitu. Terus solusinya gimana? Iya. Usia masih TK ya Bu? TK, iya TK. Baik. Terus tapi ada juga kakaknya ini kan ASD, itu juga seperti itu. Pihak sekolah itu kayak menanggapinya itu santai gitu loh, kayak namanya juga anak-anak gitu. Ya, baik Bu Dian, nanti ditanggapi langsung oleh Mbak Fani. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, Mbak Fani, apa yang disampaikan Bu Dian Wulingi Blitar ini mungkin saja dialami oleh masyarakat yang lain ya. Apa yang sebaiknya dilakukan Mbak Fani? Nah, ini juga ya yang penting banget untuk pihak sekolah itu menjadi pendukung adanya pencegahan bullying di sekolah. Karena kan kebanyakan memang kasus-kasus bullying ini terjadinya di saat sekolah. Betul. Di wilayah sekolah gitu. Sebenarnya gini, kita harus membedakan dulu mana ketidaksengajaan dan mana memang itu adalah tindak bullying. Kalau tidak sengaja biasanya kan saat main bareng, nggak sengaja. Nah, itu berarti pihak sekolah pun juga harus tetap menindak, meskipun bukan dengan tindakan tegas, tapi kayak memberikan pengarahan bahwa kalau bermain harus hati-hati. Misalnya kalau kamu melakukan kesalahan berarti kamu harus minta maaf, karena kan itu juga termasuk kesalahan walaupun dia nggak sengaja memukul temannya atau kepukul. Jadi kita tetap harus menanamkan bahwa siswa didik kita, kalau kita melakukan kesalahan kita harus minta maaf kepada teman yang menjadi korbannya misalnya. Tapi kalau seandainya tindakan itu memang sudah bullying, seharusnya pihak sekolah tidak menutupi itu. Karena semakin pihak sekolah itu menutupi bullying itu tadi, maka bullying itu akan semakin besar di sana. Sama aja kayak kita memupuk adanya bullying di sekolah tersebut. Kalaupun ternyata pihak sekolah itu tidak ingin merusak citra sekolah, seharusnya tindakan bullying itu tetap ditindak dengan bisa jadi secara tertutup. Mungkin bisa mendatangkan dari pihak
anaknya dulu, misalnya ditanyakan gimana sih sebenarnya peristiwanya yang terjadi sebenarnya, kayak dari pihak korban maupun dari pihak pelaku. Jadi kita sama-sama mendengarkan dari pihak korban itu cerita kejadiannya seperti apa, dari pihak pelaku pun juga kejadiannya seperti apa. Kalaupun ternyata memang itu tidak sengaja, berarti kita harus mendamaikan mereka biar tidak ada dendam. Tapi kalau seandainya ternyata itu memang secara sengaja, berarti kita tetap harus memberikan tindakan sekaligus memberikan pengarahan bahwa hal yang dilakukan itu adalah salah. Kita kayak memberikan pengarahan bahwa itu nanti efeknya apa sih ke depannya kalau kamu terus-terusan melakukan hal itu. Karena kan kadang anak belum bisa memahami ya bahwa yang dilakukan itu sebenarnya salah. Apalagi kalau misalnya kayak anak TK. Anak TK kan masih belum tahu bisa membedakan mana yang beneran salah dan mana yang benar gitu. Berarti kan pihak sekolah yang menjadi pihak tengah antara hal itu salah atau benar. Kan kalau di TK itu kita kayak tidak hanya memberikan pelajaran, tapi kita kayak pendidikan karakter kan di situ. Nah, itu yang membuat yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendidik karakter anak-anak di masa depannya untuk tidak menjadi pelaku bullying. Tapi Mbak Fani, dengan tidak ada tanggapan dari pihak sekolah, lalu orang tua bisa mengadu ke mana Mbak Fani? Kalau kejadiannya di sekolah tetap harus sekolah sebenarnya ya Pak. Iya. Mungkin bisa jadi kalau seandainya memang efeknya itu sudah berimbas ke anak nggak mau sekolah atau sudah ada penurunan minat, kayak misalnya itu kan sudah kayak gangguan tidur ya Mas Hilman. Ya, apalagi si pelaku kan memang dikenal anak nakal oleh orang tua yang lain. Iya. Berarti kalau seandainya seperti itu dan pihak sekolah masih tidak mau memberikan penanganan, berarti ya kita harus melindungi anak kita sendiri. Kalaupun ternyata dia butuh bantuan profesional, monggo bisa dibawa ke misalnya sudah ada efek yang berimbas ke mental anak tersebut, kita juga bisa mendatangi profesional seperti psikolog atau psikiater. Seperti itu. Oke. Ya, itu Ibu Dian mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya, agar tidak ada peristiwa bullying berikutnya di TK ya, wilayah Blitar. Oh ya, ada Mas Randy di Mojoroto, Kota Kediri yang tadi juga bergabung tentang bagaimana kalau menerima tindakan bullying sebaiknya lapor kepada siapa, karena biasanya merasa canggung, nggak enak kalau untuk melapor, Mbak Fani. Iya, memang menjadi korban bullying itu serba salah. Dia mau mengungkapkan itu takutnya nanti dia akan semakin dibully. Tapi kalau seandainya dia tidak melaporkan pun atau tidak mengungkapkan pun, dia akan merasakan sakit sendiri dan itu akan berlanjut proses pembuliannya. Seperti yang tadi sampaikan sebelumnya ya, kalau seandainya ternyata bullyingnya itu terjadi di lingkungan sekolah, kita tetap harus melaporkannya ke pihak sekolah, karena seperti yang kita tahu kan memang pihak sekolah adalah orang yang paling penting, maksudnya yang punya andil dalam penanganan di sekolah kan adalah pihak sekolah. Bisa jadi ke guru BP misalnya, atau kalau nggak gitu guru kelas. Nah, di situ pelaporan harus dilakukan kalau bisa dengan bukti atau saksi. Jadi biar pelaku itu nggak mengelak gitu. Tapi kalau seandainya memang tidak ada dan ternyata dia cuma pengen untuk mengungkapkan, ya bisa jadi ngelaporkan tanpa adanya saksi pun juga enggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya misalnya itu terjadinya di luar lingkungan sekolah, minimal ke orang tua. Jadi biar seenggaknya keluarga itu tahu bahwa kita enggak baik-baik saja. Kita di luar rumah itu mendapat perilaku yang tidak menyenangkan gitu. Ya, teman-teman masih bisa bergabung dalam publik interaktif. DP2KB P3A Kabupaten Kediri mengangkat tema Stop Bullying, berani speak up, jangan memulai. Anda bisa bergabung melalui 0811 345 4000. Sambung Riva.
Mbak Intan di Pare Kediri, maraknya kasus bunuh diri yang muncul karena bullying, sikap apa yang harus dilakukan oleh orang terdekat? Bu Ani di Blitar Kota, jika ada anak di tingkat sekolah dasar yang mendapatkan perilaku bullying oleh temannya, sebagai orang tua apakah berhak menegur pelaku bullying? Mbak Nikma di pesantren Kota Kediri, banyak korban bullying yang mengalami depresi hingga bunuh diri. Apakah ada langkah-langkah kecil atau cara untuk mengendalikan diri agar terhindar dari depresi tersebut? Mbak Intan di Pare Kediri menyoroti maraknya kasus bunuh diri yang muncul karena bullying. Menanyakan sikap apa yang harus dilakukan dari orang terdekat, Mbak Fani? Oke, kalau dari orang terdekat yang pertama, kalau sudah terjadi adanya bunuh diri, berarti kita juga harus mencegah untuk anggota keluarga lain mengalami hal yang sama. Berarti kita harus lebih memperhatikan lagi keluarga kita ada nggak yang jadi korban bullying lagi gitu. Kalau seandainya ada, berarti kita harus bisa memberikan penanganan yang tepat. Misalnya yang pertama, kita memberikan dukungan sosial ke dia, mendengarkan setiap ceritanya dia. Kalaupun ternyata itu sudah parah, berarti kita harus mencari tindakan yang tegas. Misalnya kita lapor ke sekolah, atau kalau enggak sudah termasuk ke bullying fisik yang sudah sangat berat, kita bisa melapor ke orang yang lebih paham tentang hukum dan lain sebagainya gitu. Untuk kalau seandainya itu belum terjadi, tapi keluarga kita sudah berada dalam tahap yang depresi sebelum bunuh diri, berarti kita harus mencegah gimana caranya korban tersebut tidak sampai melakukan bunuh diri lagi gitu. Berarti kita kalau sudah tahu ada perubahan-perubahan mental maupun fisik dari anggota keluarga kita, berarti kita harus mengajak mereka ke orang profesional yang jadi kelihatan perubahan fisiknya ya. Perubahan fisik maupun mental. Karena kalau seandainya dia sudah kayak mulai menarik diri misalnya, terus dia sudah mulai kehilangan minat, fokusnya sudah nggak baik, berarti kan dia butuh adanya penanganan dari seorang psikolog maupun psikiater. Berarti kita juga memberikan dukungan untuk mengajak dia mencari pertolongan ke orang yang profesional gitu. Ya, itu Mbak Intan. Sementara Bu Ani di Kota Blitar menanyakan jika ada anak SD mendapat bullying, nah sebagai orang tua punya hak atau tidak untuk menegur si pelaku, Mbak Fani? Sebenarnya kalau berkata berhak atau enggak, tetap berhak ya, namanya kita sebagai orang tua kan punya hak penuh terhadap kenyamanan anak kita. Cuman kita balik lagi, kalau ternyata itu perilaku bullyingnya ada di sekolah, kan kita nggak mungkin langsung datang ke sekolah terus negor anaknya kayak kamu kemarin mukul anak saya ya dan sebagainya. Itu tetap aja kita butuh adanya koordinasi dengan pihak sekolah. Nah, itu kenapa pihak sekolah juga wajib punya kayak cara pencegahan atau penanganan bullying di sekolah. Itu untuk mengantisipasi biar orang tua tidak main hakim sendiri datang ke sekolah tiba-tiba langsung ngelabrak si anak. Karena kan itu juga akan mengganggu aktivitas belajar mengajar dan juga merusak citra sekolah kan. Kalau seandainya dari pihak sekolah itu memiliki standar penanganan dan pencegahan bullying, otomatis kan bisa berkoordinasi dengan orang tua. Ternyata anak ibu sebenarnya bukan terlibat dalam kasus bullying misalnya. Akhirnya kita bisa mendiskusikan bahwa perilaku tersebut itu harus seperti apa penanganannya gitu. Jadi pihak sekolah juga harus memiliki standar penanganan dan pencegahan bullying di sekolah masing-masing. Gitu. Kembali ada yang bergabung, Santi? Bergabung Bu Wulan di Pare Kediri. Bu Wulan. Selamat sore Mas. Selamat sore, silakan Ibu. Ini mau cerita sedikit aja ya Mas. Oh ya, boleh. Ini umpama anak saya kan pulang sekolah. Cerita ke saya, Ibu, ini teman saya tuh cerita gini-gini, ibu saya gini-gini, kerjaannya gini-gini lah. Padahal itu menurut saya nggak begitu gitu. Terus saya itu harus gimana cerita ke anak saya itu gimana gitu. Padahal yang cerita itu saya nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah kumpul sama orangnya.
ngobrol ya nggak pernah, tapi kok cerita ke anaknya gini gitu loh. Itu termasuk bullying apa enggak? Anaknya usia berapa Ibu? 9 tahun. 9 tahun. Yang memberikan kata-kata itu teman sekolah atau pihak yang lain Bu? Iya, ya teman sekolah. Katanya itu cerita dari orang tuanya gitu. Oh, dapat dari orang tuanya, terus si anak itu bilang ke anak Bu Wulan. Anak saya, Oh. ya. Itu tentang pekerjaannya Ibu, begitu? Iya, katanya gini. Oke. Itu gimana? Ya, ditunggu di telepon Bu Wulan ya. Ya, Baik. ya, makasih Mas. Baik. Ya, bagaimana Mbak Fani ini solusi? Apakah termasuk bullying ya hal seperti itu? Bisa jadi kalau seandainya yang diomongkan itu adalah hal negatif yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi kalau seandainya memang itu sesuai dengan fakta, berarti Ibu Wulan seharusnya menjelaskan ke anak bahwa apa yang dikatakan dia itu tidak sesuai dengan saya misalnya. Kayak contohnya ini kan tadi karena kurang jelas ya maksudnya yang dikatakan apa, misalnya saya ambil contoh aja kayak misalnya tentang pekerjaan. Kok pekerjaannya Bu Wulan itu dianggap remeh misalnya dari informasinya si anak yang didapat dari temannya. Nah dari situ Bu Wulan bisa menanggapi bahwa pekerjaan apapun itu sama. Mau itu pekerjaan di kantor, mau pekerjaan di luar kantor, pakai seragam atau tidak, itu adalah pekerjaan yang sebenarnya ibu lakukan untuk kamu. Jadi kita memberikan afirmasi positif aja ke anak kita bahwa ternyata yang dikatakan sama temannya itu bukan hal yang harusnya kita pikirkan dengan hal yang negatif. Jadi perannya Bu Wulan di sini adalah menjelaskan ke anaknya bahwa apa yang dia terima itu sebenarnya tidak benar. Seperti itu. Jadi kalaupun benar, kita juga memberikan validasi yang positif. Kalau ternyata yang dikatakan itu nggak seharusnya kamu pikirkan. Misalnya, ya contohnya tadi kayak pekerjaan itu tadi. Kan ini ibu juga bekerja demi kamu. Demi misalnya anak. kayak gitu. Jadi buat anak Bu Wulan ini tidak menganggap bahwa hal tersebut adalah cemoohan bagi dia. Itu yang seharusnya Ibu Wulan tanggapi. Berarti di sini terlihat jelas bagaimana peran orang tua, sekolah ini pengaruhnya luar biasa untuk membentengi anak tidak terkena bullying ya. Benar. Karena dua hal tersebut yang paling dekat dengan anak kan. Dari pagi sampai siang dia di sekolah, otomatis dia adalah tanggung jawab dari pihak sekolah. Sedangkan dari siang pulang sekolah sampai pagi besoknya adalah tugas orang tua. Makanya kenapa pihak keluarga dan sekolah itu menjadi hal yang paling penting untuk pencegahan bullying dimanapun itu. Nah, kalau zaman sekarang orang tuanya sibuk, tidak menanggapi keluhan dari anak, bisa berakibat fatal ya Mbak? Fatal banget sebenarnya Mas. Iya. Oke teman-teman, kita tentu berharap bisa melindungi ya keluarga kita, terutama anak-anak supaya tidak terkena kasus bullying. Oh, ada satu lagi tadi Mbak Nikmah di Pesantren Kota Kediri yang menanyakan banyak korban bullying yang mengalami depresi sehingga bunuh diri. Nah, apa langkah-langkah kecil atau cara mengendalikan supaya terhindar dari depresi? Yang paling penting adalah dari internal kita sendiri ya. Kalau seandainya kita sudah bisa beranjak dari remaja ke dewasa. Yang pertama adalah stop untuk memvalidasi omongan orang lain terkait diri kita. Jadi kayak misalnya ada orang yang menilai kita buruk, kita kalau menurut kita itu salah ya udah nggak usah didengerin. Pertama itu kita harus memilih dan memilah mana stimulus yang harus kita respon dan mana yang seharusnya kita abaikan. Terus selain itu kenali potensi diri. Kita harus melihat potensi diri kita itu apa sih, kembangkan itu. Minat bakat yang ada dalam diri kita itu yang harus kita kembangkan. Karena semakin kita tidak mengenali diri kita, semakin kita tidak mengenali potensi diri kita, kita akan menangkap omongan orang lain itu adalah benar. Nah itu yang membuat kita menjadi insecure, akhirnya depresi. Terus selain itu hindari
orang-orang yang menurut kita itu bisa berpotensi menimbulkan bullying. Jadi kalau menurut kita teman kita itu udah toksik, ya udah kita toksik istilahnya. Iya, toksik, ya udah kita agak jaga jarak aja, berteman sewajarnya aja gitu. Terus selain itu berani speak up juga. Kalaupun ternyata kita menjadi korban bullying, ya cari orang terdekat yang bisa menampung apa yang kita rasakan. Seenggaknya jangan dipendam sendiri. Jadi jangan takut untuk speak up dengan apa yang kita alami, dan selain itu juga jangan takut untuk melawan. Maksudnya di sini melawan bukan berarti kita harus melakukan bullying balik gitu. Tapi kita harus bisa mencegah bullying itu bahwa enggak kok, aku enggak kayak yang kamu omongin. Jadi kita harus berani untuk menolak bullying itu. Jadi bukan jangan membalas, cuma ya? Iya, bukan membalas tapi menolak. Jadi jangan kita diam aja saat kita dibully, kita diam aja. Kita dipukul misalnya, bukan berarti kita harus mukul balik, tapi kita harus bisa menolak biar pukulan itu nggak sampai ke kita. Gitu. Ya, teman-teman, kita masih bersama Publik Interaktif DP2 KB P3A Kabupaten Kediri dengan tema Stop Bullying, Berani Speak Up, Jangan Memulai. Saya Ilman Setiawan bersama psikolog Sinfani Rodiani SPSI MPSI dalam Publik Interaktif bersama DP2 KB P3A Kabupaten Kediri dengan tema Stop Bullying, Berani Speak Up, Jangan Memulai. Nah, Mbak Fani, ada cukup banyak teman yang bergabung bersama kita, dan ya ternyata rata-rata kasus bullying ini bahkan terjadi di lingkungan terdekat ya, di rumah, di lingkungan tetangga ataupun di sekolah. Iya. Ya, apa yang bisa menjadi catatan penting dalam bagaimana kita bisa menghindari dan melindungi anak-anak dari bullying ini, Mbak Fani? Untuk pencegahan biar kita tidak terus-terusan terlibat dalam bullying, yang pertama jangan memulai, ya seperti kayak temanya. Oh ya. Jangan memulai. Karena kalau kita nggak akan ada bullying kalau nggak ada yang memulai kan sebenarnya. Cuman yang menjadi catatan penting adalah keterlibatan dari orang terdekat, yaitu keluarga. Keluarga itu harus lebih responsif terhadap anak. Jadi terutama orang tua, gimana caranya kita bisa menjadi tempat paling aman dan paling nyaman bagi anak-anak. Jadi kayak kita bisa memberikan edukasi sebenarnya perilaku bullying itu seperti apa, terutama untuk anak di bawah umur, anak SD, TK. Jadi kita kayak mengajarkan kepada mereka bahwa apapun yang terjadi di sekolah atau di luar rumah, kamu harus berani cerita ke kita sebagai orang tua, ke mama, ke papanya gitu. Terus selain itu juga pendekatan emosional antara orang tua dan anak itu juga bisa menjadi pencegahan anak-anak kita menjadi pelaku maupun korban bullying. Karena kalau seandainya kita tidak dekat secara emosional dengan anak kita, otomatis anak kita juga akan takut untuk cerita apapun yang dialami selama dia di luar rumah gitu. Ini nyambung dengan yang baru saya bergabung, Pak Wiro di Blitar, ini menanyakan bagaimana orang tua ini cara melihat kondisi anak saat di rumah. Jika ternyata di sekolah itu mendapat perlakuan bullying, dan bagaimana orang tua menyikapi kalau anak dalam kondisi tersebut. Nah itu kedekatan emosional itu penting. Okay. Jadi kayak misalnya kita setiap anak sekolah kita buka omongan, obrolan, kayak misalnya bisa waktu santai, nggak pas waktu belajar, misalnya pas waktu setelah makan malam misalnya, atau kalau nggak gitu waktu hari Minggu atau gimana, karena kita kan tetap butuh adanya quality time di rumah kan. Diajak ngobrol. Iya, diajak ngobrol dari hati ke hati, kayak gimana di sekolah, seru nggak, ada cerita apa aja di sekolah. Nah dari situ mungkin anak bisa membuka obrolan bahwa ternyata dia selama di sekolah itu mendapat perilaku apa misalnya. Dari situ terus juga membangun kepercayaan diri anak juga, kayak kita mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik ke orang lain, tapi kita juga nggak bisa terlalu baik. Namanya terlalu kan pasti negatif ya. Kayak kita terlalu baik ke temen misalnya, kayak kita dipalakin uang saku misal. Karena kita terlalu baik, akhirnya ya udah dikasihin aja semua sampai kita nggak jajan, kan itu terlalu baik, berarti kan negatif. Nah di situ kita juga harus memberikan arahan ke anak apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Saat kita tidak berani untuk berkata tidak atau tidak berani menolak,
ya berarti kita harus berani untuk bilang ke orang tua kita bahwa ini yang aku alami selama di sekolah gitu. Nah itu berawal dari pendekatan emosional, kayak kita membangun obrolan lah. Usahakan setiap anak pulang sekolah atau ada waktu ngobrol, kita tanyakan apa aja yang dilalui hari ini. Karena dari situ kita akan bisa membuka komunikasi atau obrolan tentang perilaku bullying itu terjadi atau enggak pada anak-anak kita, kayak gitu. Selain orang tua, pihak sekolah pun juga punya peran penting dalam pencegahan, karena ya itu tadi, selain di lingkungan sosial anak di tetangga atau di lingkungan ngaji dan lain sebagainya, sekolah juga menjadi ladang perbuatan bullying yang sekarang semakin marak terjadi. Bahkan di beberapa kasus yang sampai merenggang nyawa pun itu terjadinya ya di dalam sekolah gitu. Berarti kan pihak sekolah juga menjadi mempunyai andil yang sangat kuat untuk menjadi pencegah terjadinya bullying. Misalnya karena sekarang sudah sangat banyak guru BK di sekolah, kan hampir semua sekolah punya guru BK untuk jenjang SMP dan SMA. Itu bisa memberikan perilaku bullying ini menjadi salah satu topik pembelajaran. Misalnya dibikin kayak edukasi setiap masuk ke kelas, minimal 15 menit disoundingkan bahwa perilaku bullying itu sering terjadi. Apa aja sih yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Gimana cara mencegahnya? Gimana cara mengatasinya kalau kita udah terlanjur, misalnya kayak gitu. Terus biasakan juga untuk pihak sekolah itu memiliki standar penanganan dan berusaha untuk selalu bekerja sama dengan orang tua. Kayak kita tetap bisa punya jembatan lah antara pihak orang tua dan pihak sekolah, terutama untuk pelaku ya, karena biasanya yang pihak sekolahnya ini ingin menutupi dan pihak orang tuanya tidak menyadari bahwa anaknya adalah pelaku bullying dengan kata-kata atau dalih ya namanya juga anak-anak atau dia nggak sengaja atau apa gitu. Nah itu yang perlu adalah melakukan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua untuk selalu berkoordinasi tentang apa yang dilakukan anak-anaknya selama sekolah maupun di rumah. Gitu. Baik Mbak Fani, ini bisa menjadi bekal ya buat kita atau kalangan orang tua supaya anak-anaknya bisa aman, tidak sampai terkena atau menjadi korban bullying. Kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang Mbak Fani ya. Iya, insya Allah. Nah kita baru saja bersama dengan psikolog Sinfani Rodiani SPSI MPSI dalam public interaktif bersama DP2KB P3A Kabupaten Kediri dengan tema Stop Bullying, Berani Speak Up, Jangan Memulai. Baru saja Anda ikuti Bisnis Interaktif Radio Andika. Ikuti terus hanya di 105,7 Radio Andika. Bisnis Interaktif dipersembahkan oleh Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying sering terjadi di kalangan remaja yang menyebabkan meregangnya nyawa. Banyak sekali bentuk bullying, fisik, verbal, dan tidak langsung, menonjok, menendang, memukul, dan lain-lain. Bullying bisa terjadi di mana saja, baik di sekolah, tempat kerja, lingkungan online, atau di tempat umum. Melihat kekerasan, kesalahan pola asuh keluarga, ingin memiliki kekuasaan, populer, serta kurangnya edukasi adalah penyebab bullying. Ayo, kita sukseskan program Stop Bullying Pemerintah Kabupaten Kediri bersama DP2KB P3A untuk menghentikan kasus bullying dan mewujudkan situasi yang aman dan nyaman. 105,7